Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada sore hari ini kita akan lanjutkan membaca kitab ya Al-Wujuh wan Nadhair, yaitu mengkaji beberapa kosakata yang ada dalam Al-Quran yang mempunyai beberapa arti ya atau makna. Nah, beberapa waktu lalu kita sudah membahas kosakata apa saja ya dari kata ahad, sudah pernah ya, ismun, kemudian amrun, ya, lalu ahad dulu itu. Setelah itu kita membahas ahato, ya, lalu setelah ahato itu ahso. Nah, pada kesempatan ini kita lanjutkan yaitu kata setelah ahso itu istahya, ya. Nah, kita lanjutkan ata, ya, ata itu masdarnya adalah ityan, ya, ityan. Ata itu asli artinya datang, ya, datang. Tapi di sini nanti ata itu juga punya beberapa arti, ya. Oke, kita mulai saja. Ini Mbak Novi sudah share di screen ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir al-ityan ala sittati asyara wajhan. Jadi ityan itu atau ata, ityan itu akar katanya ata ya. Jadi nanti kalau ketemu kata ata, yakti, kemudian ityan, ya, itu memiliki beberapa arti apa saja. Yang pertama mempunyai arti ad-dunuwu. Dunuwu itu artinya dekat, ya. Jadi misalnya ata apa itu ternyata artinya dekat. Jadi ata artinya datang, tapi maknanya datangnya itu sudah dekat. Kemudian yang kedua punya arti al-iswabah. Iswabah itu artinya adalah mengenai, ya, mengena. Misalnya musibah itu kan artinya kan terkena musibah kan, musibah terkena bencana. Jadi musibah itu aslinya dari kata aswaba yusibu, artinya tertimpa, terkenai gitu. Nah, jadi aswaba di sini tertimpa atau terkena. Lalu yang ketiga bermakna al-qal'u. Nah, qal'u ini saya belum dapat artinya. Mbak Novi mungkin bisa cari di Ma'ani nggak, Mbak? Kalau di ini. Ini tadi saya belum belum ketemu ininya yang pas itu. Nah, al-qal'u ya. Lalu yang keempat, al-ityan itu ya memang mempunyai arti ityan itu sendiri, ya. Jadi datang. Kemudian ityan itu punya arti juga as-sauq. Sauq itu artinya menggiring, mengarah, ya. Menggiring. Kemudian ityan bisa berarti bahkan, mohon maaf, bisa berarti jima. Jima paham ya ibu-ibu ya? Berhubungan badan, ya. Kemudian ityan bisa berarti juga al-amal, perbuatan. Lalu apalagi? Al-khalqu, penciptaan, ya. Al-iqraru wa ta'atu, ketetapan dan atau ikrar ya, berikrar ya, berjanji gitu. Waqa'ah, dan ketaatan. Lalu al-maji'u, kedatangan. Az-zuhuru, nampak. Ad-dukhulu, masuk. Al-mudhiyu, mudhiyu itu apa di sini artinya? Mudhiyu, mudhi. Nanti kita lihat di contohnya ya. Kemudian al-irsal, mengutus. Al-mufaja'atu, mufajaah itu tiba-tiba.
an-nuzulu turun. Nah, jadi kata ata dan turunannya dan pecahan dari ata itu ada ata, yati, ityan, ya, yaktuna, ataitum misalnya ya. Perkembangan bahasanya itu ya. Nah, itu punya arti sampai 16. Jadi dekat, datang, mengena, tertimpa, kemudian bisa berarti azab, bisa berarti menggiring, bisa berarti hubungan badan, bisa berarti perbuatan, ciptaan, ikrar dan ketaatan, ya, nampak, kedatangan, masuk, mengutus, tiba-tiba, turun. Nah, itu. Jadi ada 16. Nah, sekarang kita mari lihat pada contohnya, ya. Contoh-contohnya yang ada di dalam Quran. Bagaimana penggunaan kata ityan atau ata ini dan bagaimana artinya. Nah, ini disebutkan di surat An-Nahl ayat pertama. Itu ada ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ata amrullahi fala tasta'jiluh. Ya. Ata amrullahi fala tasta'jiluh. Kalau kita baca ya, jadi datang perkara Allah ya. Fala tasta'jiluh, maka jangan meminta cepat ya. Sebentar. An-Nahl. Hijrun nahlul isra ya, an-nahl. Nah, ata amrullahi fala tasta'jiluhu subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Ketetapan Allah, ya amr itu kan kemarin ketetapan, urusan, perintah, ya kan? Waktu itu kita sudah bahas kata amrun. Nah, jadi perkara Allah atau ketetapan Allah itu pasti datang. Nah, pasti datang. Ata itu di sini bisa diartikan datang, tetapi lebih pas lagi artinya dekat, ya. Telah dekat ketetapan Allah, maka janganlah kamu meminta agar dipercepat datangnya. Fala tasta'jilu. Nah, di sini hari kiamat yang telah diancamkan kepada orang musyrik. Jadi amrullah di sini ketetapan Allah atau urusan Allah, perkara Allah di sini maknanya adalah kiamat, ya, hari kiamat yang telah diancamkan kepada orang musyrik. Nah, kemudian berikutnya contoh lain ya. Nah, jadi koruba amrullahi dana itu ya dekat tadi koruba. Wahya as-sa'ah, yaitu kiamat. Wa kaqaulihi ta'ala hatta ya'tiyakal yaqin. Hatta ya'tiyakal yaqin ada di surat Al-Hijr ayat 99. Nah, yakin di sini artinya adalah al-maut, ya, kematian. Jadi hatta ya'tiyakal yaqin, sehingga datang kepadamu keyakinan, itu artinya adalah sehingga dekat padamu kematian. Itu. Hatta ya'tiyakal yaqin artinya maknanya adalah hatta yadenuka gitu ya. Dana yadenu itu kan koruba dekat. Yadenukal maut, sehingga dekat padamu kematian. Itu. Nah, kemudian yang kedua sekarang. Al-ityan itu bisa berarti al-isobah, tertimpa tadi ya. Al-isobah berarti tertimpa. Seperti di surat Al-An'am ayat 40. Ada kata in atakum azabullah. Ya, jadi di surat Al-An'am ayat 40 ya, Al-An'am. Silakan bisa sambil dibuka kalau yang bawa Quran. Al-An'am ayat 40.
Oke, ayat 40 bunyinya qul ara'aitum in atakum adzabullahi au atatkumus sa'atu aghairallahi tad'una in kuntum shadiqin. Katakanlah Muhammad, terangkanlah padaku qul ara'aitum ya. Terangkanlah kepadaku siksaan Allah kepadaku in atatkum adzabullah au atatkumus sa'ah atau hari kiamat sampai kepadamu. Nah, jadi hari kiamat datang kepadamu, kan itu artinya begitu ya, atatkumus sa'ah. Bentar. Oke. Ya. Sampai, nah itu tadi ya. Qul katakanlah Muhammad, aro'aitakum, apakah kamu mengetahui gitu ya, apa terangkanlah kepadaku in atakum adzabullah, jika siksaan Allah sampai kepadamu. Nah, sampai kan, nah ata itu sampai atau datang. Nah, tapi di sini diartikan adalah jika azab Allah itu menimpa pada kalian. Nah, gitu, in atakum adzabullahi in atakum adzabullahi au atatkumus sa'ah, atau datang kepadamu as-sa'ah, yaitu kiamat ya, hari kiamat. Nah, jadi di sini kata ata yang berarti datang itu artinya adalah asoba, kalau tertimpa bencana atau azab atau siksa. Nah, kemudian yang ketiga, al-ityan atau ata itu tadi berarti al-qal'u. Mbak Novi apa sudah dapat, Mbak? Al-qal'u tadi. Belum, teacher. Sudah, Mbak? Coba saya di Google Translate ya, teacher. Artinya fa'atallahu bunyanahum minal qawa'id. Itu artinya lepas landas gitu ya? Oh ya, soalnya qawa'id saya juga kebayang artinya lepas ya. Tapi karena ada qola'a, ada khola'a. Khola'a itu juga artinya melepas. Ya. Maka ada istilah khulu'. Ya, khulu' itu kan melepas ikatan suami istri, gitu ya. Ada istilah khulu' itu. Nah, jadi qola'a ini lepas landas, maka di sini fa'atallahu bunyanahum minal qawa'id. Yakni qola'a bunyana diyarihim. Oke, mari kita cek di surat An-Nahl tadi ya. Ini ada di ayat 26 ya. 26. Bismillahirrahmanirrahim. Qad makarul ladzina, betul enggak? Min qablihim fa'atallahu bunyanahum minal qawa'idi fa kharra 'alaihimus saqfu min fawqihim wa atahumul 'adzabu min haitsu la yash'urun. Ya, nah ini artinya sungguh orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya, makar, membuat makar ya, qad makarul ladzina min qablihim, sebelum mereka itu telah membuat makar, fa'atallahu bunyanahum. Nah, jadi Allah datang bunyanahum pada rumah-rumah mereka minal qawaid, dari pondasinya. Nah, itu kan gimana menerjemahkannya kan? Kalau kita menerjemahkan letterlek, fa'atallahu bunyanahum. Allah mendatangkan
bangunan-bangunan mereka dari qawaid. Qawaid itu fondasi, ya, atau asas pokok kan, qawaid itu qaidah atau qawaid itu kan artinya asas atau fondasi. Nah, itu kan kita agak kesulitan memahaminya. Maka di sini ata di sini diartikan dengan qola'a, Allah melepas ikatan ininya ya. Ya, qola'a ya bisa berarti melepas atau menghancurkan begitu ya. Maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka mulai dari pondasinya. Lalu atap rumah itu jatuh menimpa mereka dari atas. Fakharra alaihimus saqfu min fawqihim wa atahumul adzabu min haitsu la yash'urun. Nah, jadi ada atallahu bunyanahum di sini bisa diartikan atahumul adzab yang bawah itu asoba, jadi tertimpa azab. Nah, kalau atallahu bunyanahum, Allah menghancurkan atau melepaskan pondasi-pondasi bangunan mereka. Nah, ini memang hanya pemahaman sederhananya ya. Nanti kalau pemahaman yang lebih dalam lagi, berarti kita perlu melihat asbabun nuzul. Ya, misalnya ayat ini turun berkaitan dengan apa sih konteks turun ayatnya, konteks turunnya ayat ini gitu ya. Ada berkaitan dengan Allah menghancurkan bangunan-bangunan mereka dari pondasinya. Nah, jadi seperti itu. Oke, kita ulangi lagi. Jadi ityan atau ata dalam Quran yang pertama ya berarti dana atau koruba ya. Jadi dana yadenu itu artinya dekat. Kemudian yang kedua ata berarti asoba menimpa, mengenai. Yang ketiga ata berarti qola'a melepas atau menghancurkan. Nah, sekarang yang keempat, ata itu bisa berarti azab itu sendiri, ya. Qauluhu azza wa jalla fi suratil hasyr. Di surat Hasyr itu disebutkan fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu. Ai azabahumullah. Nah, jadi atahumullah itu artinya azabahumullah. Allah mengazab mereka. Jadi tidak semua ata itu artinya datang, ya. Tidak semua artinya datang. Kalau fa'atahumullah min haitsu lam yahtasibu di surat Al-Hasyr ayat 2 ini ya. Itu di ayat ya betul ayat 2 ini artinya adalah Allah mengazab dari arah mana yang mereka tidak mengetahui, tidak menduga, min haitsu lam yahtasibu. Wa ka qaulihi ta'ala, di contoh yang lain itu ada kata au ya'tiya rabbuk di surat Al-An'am ayat 158. Ayyuhlika rabbuk. Yuhlika itu maknanya mengazab atau menghancurkan ya. Ahlaka kan juga ahlaka kan juga artinya menghancurkan. Oke. Baik. Kemudian berikutnya wajah kelima. Mungkin ini karena ada 16 ya, bisa kita bahas 6 dulu gitu, nanti kita cicil sekalian kita cek satu-satu lagi di Quran supaya lebih ini. Oke. Nah, yang kelima itu ata ityan itu berarti sauk. Sauk itu sako itu bisa berarti menggiring atau bahasa Arabnya sopir itu kan sa'iqun ya. Sa'iq itu kan mengendarai atau mengarahkan gitu. Nah, sa'iq sauk itu di sini adalah ya diarahkan atau
apa istilahnya? Kalau untuk rizki apa lebih tepatnya ya? Ya'tiha rizquha ayasuku ilaiha rizquha rogodan min kulli makan. Ya jadi diarahkan gitu ya. Kan mengarahkan, kan mengemudi itu kan berarti mengarahkan kan. Ya Tapi kalau untuk rizki kan masa mengemudi rizki itu gitu. Coba nanti dicek lagi kamusnya. Sako itu di sini. Sako. Ya suku ilaiha rizkuha. Jadi rizkinya itu diarahkan ke dia. Gitu. Rogodan min kulli makan. Dari arah manapun. Nah, kemudian yang keenam, kata ata itu bisa juga berarti apa? Bisa berarti jima. Maaf, jima itu berhubungan badan ya. Nah, bisa berarti ata itu jima. Contohnya apa? Ata tu nadzukrona minal alamin. Mungkin Bu Us, Bu Anis, Indung, Bu Husnul, familiar nggak ayat ini? Ata Iya, nadzukrona minal alamin. Kisah siapa itu, Bu? kisah Nabi Lut Nah, kisah Nabi Lut. Oke. Di surat apa, Bu Us? surat Asy-Syu'ara ayat 165. Ya, betul. Ya, jadi kan saling menyambung, ya. Saling terkait. Nah, jadi ayat 165 di surat Asy-Syu'ara yang sedang dihafalkan minggu-minggu ini ada ayat ata'tu nadzukrona minal alamin. Nah, ini maksudnya kan apakah kamu itu mendatangi laki-laki. Nah, mendatangi itu kan nggak sekedar mendatangi datang kan. Tapi kan ada perbuatan, ada interaksi lain gitu. Nah, maka di sini kata ata, yakti, tak tuna tidak hanya sekedar diartikan datang, tetapi artinya yaitu tadi ya, mendatangi plus 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 itu. Jadi jima ini tadi. Nah, atau ada juga ini innakum lata'tunar rijal di surat Al-Ankabut juga ada. Nah, contoh lain itu ada di surat Al-Baqarah 223. Ini berkaitan dengan relasi suami istri ya. Itu kan ada apa itu? Nisaukum harsulakum. Pernah dengar itu? Fa'tu harsakum annasyi'tum. Jadi perempuan-perempuanmu itu adalah ladang-ladangmu. Ya kan? Ibarat sawah. Fa'tu harsakum, maka datangilah ladang-ladang atau sawah kalian itu dari arah mana yang kalian mau. Gitu. Nah, jadi kan sudah kata harsakum itu menggunakan kiasan, ya. Jadi diibaratkan seperti sawah gitu. Nah, atayatu ini juga menggunakan bahasa tidak langsung menggunakan kata jima atau apa misalnya bahasa yang langsung menjurus kepada perbuatan itu, tetapi di sini dengan menggunakan kata atayati yang arti sebenarnya adalah datang. Tapi di sini maknanya adalah fa'tu harsakum anasyitum itu ya gaulilah apa ya datangilah kan gini ya, datangilah sawah-sawah ladang kalian itu dari arah mana yang kalian suka. Nah, datang di sini artinya adalah jima itu tadi. Oke, apa dibagi dua ya? Nah, 16 itu kan berarti 99. 16 itu 88 ya. Oke, berarti hari ini mungkin kita 8 arti dulu. Nah, kemudian yang ketujuh, ityan itu bisa berarti al-amal, perbuatan, amal perbuatan. Di surat Al-Ankabut wa ta'tuna fi nadikumul munkar. Dan melakukan di rumah-rumah kalian itu kemungkaran. Waalaikumsalam. Oke, nah kemudian yang ke-8 ya, kita ambil 8 dulu terus nanti kita kaji lagi. Itu ada arti ityan itu ya, itu adalah iqrar wa ta'ah. Iqrar itu ya ikrar. Ikrar janji ketetapan gitu ya. Dan ta'ah. Qauluhu ta'ala perkataan Allah in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda.
Ya, itu di surat Maryam ayat 93. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Tidaklah segala sesuatu di langit dan di bumi itu ya kecuali datang kepada Allah sebagai hamba. Nah, datang di sini artinya adalah dengan ikrar dan ketaatan kepada Allah sebagai hambanya. Nah, mungkin kita masih ingat bagaimana ketika masih ditiupkan roh itu terjadi perjanjian ya antara janin itu dengan Allah. Ketika ditanya siapa Tuhan, apa itu kok saya lupa punya ayatnya. Mungkin ada yang ingat? Ikrar ketika masih di rahim itu. Nah, jadi di sini disebutkan in kullu man fis samawati wal ardi, tidaklah segala sesuatu di langit dan di bumi illa atir rahmani abda, kecuali datang pada yang maha rahman, maha pengasih, abda, dengan tunduk sebagai hamba. Nah, jadi itu pengakuan dan juga ketaatan bahwa langit, apa segala yang ada di langit dan bumi itu adalah hamba Allah. Nah, baik Ibu-ibu, sampai sini dulu. Mari coba kita cek lagi satu-satu ayat Quran, ya. Syukur kalau kita bisa sekalian pelan-pelan menghafal ayatnya, ya. Jadi yang berarti dekat itu contohnya di surat An-Nahl ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ata amrullahi fala tasta'jiluh. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Insya Allah mudah ya ini ya. Ata amrullahi fala tasta'jiluh. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Coba yang langsung sudah hafal, karena pendek dan sudah familiar ya kata-katanya. Ata amrullahi fala tasta'jiluh. Jadi sudah dekat perkara Allah ya, atau ketetapan Allah, fala tasta'jiluh, maka janganlah minta tergesa-gesa, minta dicepatkan gitu. Karena kan kaum-kaum terdahulu itu kan sukanya itu ketika datang utusan Allah, nabi, rasul, itu kan mereka mesti minta didatangkan azab cepat-cepat, minta ditunjukkan bukti nyata kalau memang sebagai nabi. Itu yang sering diminta oleh kaum-kaum terdahulu. Nah, ayat ini mengatakan telah datang perkara Allah, maknanya adalah dekat kiamat itu ya. Jadi amrullah di sini artinya adalah as-sa'ah. Sa'ah itu sendiri juga punya banyak arti ya. As-sa'ah ada yang berarti jam, ada yang berarti kiamat ya. Ata amrullahi fala tasta'jiluh subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Jadi satu-satu silakan dari Mbak Novi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ata amrullahi fala tasta'jilu. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Oke, jadi itu contoh ata yang berarti apa Mbak Nov? Koruba, dekat. Dekat ya. Ya, jadi ata yang berarti koruba. Monggo Bu Us, silakan. Mungkin ini nanti dibaca 2 orang gitu ya. Nanti yang lainnya contoh yang lain gitu. Monggo Bu Us. Saya hafal separuh. Oke, enggak apa-apa Bu. Oke.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ata amrullahi fala tastajilu. Oke. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Monggo dicoba lagi. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Bagus. Kan subhanahu wa ta'ala itu sudah sering ya. SWT, Iya. SWT itu loh, Bu. Kita Allah SWT, Allah SWT. Kalau anak kecil bacanya SWT itu apa, Ma? Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Oke, bisa dicoba lagi, Bus? Dirangkai lagi. Ata amrullahi fala tastajilu. Subhanallahu ta'ala amma yusyrikun. Jadi subhanahu, Bus, bukan subhanallah tapi subhana. Oke. Ata amrullahi fala tastajilu. Oke. Subhanallah. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Enggak apa-apa, Bu, pelan-pelan nggih. Paling tadi sudah tahu arti dari ata di kata itu, di surat itu, di ayat itu ya. Yang berbunyi ata di sini artinya bukan sekedar datang tetapi dekat. Ya, jadi ata amrullah, datang ketetapan Allah. Ketetapan Allah di sini artinya adalah kiamat as-sa'ah. Fala tastajiluh subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci, subhanahu itu artinya maha suci. Wa ta'ala dan maha tinggi. Amma yusyrikun, dari apa yang mereka persekutukan. Baik, nah sekarang ibu-ibu, yang kedua, kata yang berarti musibah, asoba, tertimpa azab. Ya, tertimpa azab. Mari kita buka di surat Al-An'am ayat 40. Surat ke-6 ayat 40. Monggo silakan. Ini Bu Anis bisa bersuara. Bu Anis dan Bu Husnul. Kalau bisa sambil bersuara. Qul ara'aita. Husnul. Qul ara'aitukum. Oh. Iya. Jadi dimulai dari qul ara'aitakum in atakum adzabullahi au atatkumus sa'atu aghairallahi tad'una in kuntum shadiqin. Qul ara'aitakum. Katakanlah Muhammad, ara'aitakum. Ara'aitakum itu sebetulnya artinya apakah kamu mengerti mereka? Ro'a yar'a itu berpendapat atau mengetahui atau melihat mereka. Tapi di sini diartikan terangkanlah kepadaku. Jika siksaan Allah sampai kepadamu, jika siksaan Allah menimpamu, begitu berarti ya. In atakum adzabullahi au atatkumus sa'atu, atau hari kiamat juga ini misalnya diartikan atat menggunakan arti yang pertama tadi ya, yaitu dekat kiamat kepadamu gitu. Aghairallahi tad'un,
Apakah kamu akan menyeru Tuhan selain Allah? Aghairallahi tad'un in kuntum shadiqin, jika kamu orang yang benar. Nah, ini berarti ayat-ayat tentang hari akhir, ya. Ayat-ayat tentang rukun iman yang ke berapa? Ke-6, ya. Nah, qul ara'aitakum in atatskum atakum adzabullahi au atatkumus sa'atu aghairallahi tad'una in kuntum shadiqin. Coba pelan-pelan saya baca lagi. Qul, katakanlah Muhammad, ara'aitakum. Ini maknanya adalah terangkanlah kepadaku atau bagaimana pendapatmu ya tentang mereka. Qul ara'aitakum in atakum azabullahi au atatskumus sa'atu atad'una aghairallahi tad'un aghairallahi tad'una in kuntum shadiqin. Kita ulang-ulang. Qul ara'aitakum, bagaimana pendapatmu, ya. Qul ara'aitakum in atakum, jika datang pada kalian azabullahi, azab Allah, au atatskumus sa'atu, atau datang pada kalian kiamat, aghairallahi, apakah selain Allah, tad'un, kalian menyembah atau berdoa atau meminta, ya. In kuntum shadiqin, jika kalian orang-orang yang benar. Oke, lagi. Qul ara'aitakum in atakum azabullahi au atatskumus sa'atu aghairallahi tad'un aghairallahi tad'una in kuntum shadiqin. Ini sih kalau diarti ini tuh kayak sindiran gitu mungkin ya. Masa sih kalau sudah datang azab terus kiamat itu sudah dekat, itu apa masih menyembah atau meminta kepada selain Allah gitu, ya. Dan katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika siksaan Allah sampai kepadamu atau hari kiamat sampai kepadamu, apakah kamu akan menyeru Tuhan selain Allah jika kamu orang yang benar. Jadi Nabi Muhammad ini diminta untuk bertanya kepada kaum-kaumnya gitu. Kul ara'aitakum in atakum azabul, apa, saya coba buka itu tafsir ya. Ini surat Al-An'am. Saya coba bacakan terjemahnya ya. Ini jadi masih ada keterkaitan dengan ayat sebelumnya. Katakanlah, beritahukanlah kepadaku jika datang siksaan Allah pada kamu atau datang kepada kamu hari kiamat. Apakah kamu menyeru selain Allah jika kamu orang-orang yang benar? Tetapi hanya dialah yang kamu seru, maka dia menghilangkan apa yang karenanya kamu berdoa kepadanya jika dia menghendaki,
dan kamu lupakan sembahan-sembahan yang kamu sekutukan. Nah, ini terjemahnya ya. Jadi di ayat 37 itu telah dijelaskan tentang para pembangkang yang mempertanyakan kemampuan Allah menurunkan bukti kebenaran risalah Nabi Muhammad, khususnya menyangkut keesaan Allah dan keniscayaan hari kemudian. Nah, di ayat 38 dan 39 telah diuraikan beberapa bukti tersebut. Ya, jadi di ayat 37, 38 ini menjelaskan tentang bagaimana para pembangkang itu menantang gitu dan masih mempertanyakan. Maka tadi saya bilang para kaum terdahulu itu ya, apalagi kaum-kaum yang membangkang dengan nabinya itu kan selalu mereka itu minta didatangkan bukti, ditunjukkan bukti kenabian. Kemudian kadang menantang dengan minta dicepatkan azab buat mereka gitu. Nah, jadi bagi Allah mudah aja, misalnya kayak Nabi Solih ya kan, mereka kan apa yang ditanyakan? Mungkin Bu Us atau Bu Husnul ingat yang meminta didatangkan tanda atau bukti ya kan. Terus kemudian Nabi Solih mengatakan hadhihi naqatullahi ya kan. Ini unta betina inilah tanda atau bukti nyata bahwa saya ini utusan Allah dan Allah bisa memberikan mukjizat kepada saya gitu kan. Nah, kemudian ini disebutkan di surat Al-An'am ini di ayat 37, 38, 39 Allah karena ada permintaan dari atau pertanyaan dari para pembangkang mengenai kemampuan Allah, maka kemudian ditunjukkan buktinya. Nah, di ayat 40 ini menanyakan kepada mereka yang masih saja tidak percaya. Jadi minta didatangkan bukti, buktinya sudah ditunjukkan di hadapan mereka, tetapi masih saja tidak beriman, masih enggan percaya. Nah, maka ini Nabi Muhammad diperintahkan, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, beritahukanlah kepadaku tentang diri kamu. Ya, beritahukanlah kepadaku tentang diri kamu jika datang siksaan Allah kepada kamu sekarang atau nanti sebelum datangnya kiamat atau datang kepada kamu hari kiamat dengan segala mara bahaya dan siksanya. Apakah kamu menyeru sesuatu selain Allah yang Maha Kuasa itu? Jika kamu orang-orang yang benar. Ketika berkata bahwa ada sekutu bagi Allah, serulah sekutu-sekutu itu. Kamu tidak akan menyeru dan meminta pertolongan mereka ketika itu. Tetapi hanya dialah, yakni Allah sendiri, tidak ada selainnya yang kamu seru, maka dia menghilangkan apa? Ya, menghilangkan apa itu maknanya adalah menghilangkan bahaya dan siksa yang mengancam kamu. Yang karenanya kamu berdoa kepadanya agar kamu dihindarkan darinya, tetapi itu dia hilangkan jika dia menghendaki. Jadi siksa bahaya dari Allah itu ya Allah kan yang mendatangkan dan Allah juga yang menghilangkan ya. Gimana di surat ayat kursi itu Allahu la ilaha illa huwal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wal ardi man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu wal 'aliyyul 'azim. Nah, jadi ada itu semua Allah yang mendatangkan. Nah, kemudian ini tadi karena Allah itu Maha Kuasa ya. Nah, jika dia menghilangkannya itu hanya di dunia. Adapun kalau telah datang kiamat, ketetapannya pasti berlaku dan ketika itu karena dahsyatnya bahaya dan mencekamnya keadaan, kamu lupakan atau tinggalkan sembahan-sembahan yang ketika kamu hidup di dunia, kamu terus-menerus mempersekutukannya dengan Allah yang Maha Esa. Nah, jadi kata aro'aitakum itu tadi ya, yang dimulai di ayat 40 tadi di surat Al-An'am, itu dari segi bahasa kan ro'aita sama kum ya, jadi ro'a menjadi ro'aita, a-nya itu kalau kita mengenal istilah harful istifham ya. Harful istifham itu adalah huruf untuk meminta pemahaman. Maknanya kata tanya. A, hal,
Aina, kaifa, ya, aina bagaimana, aina di mana, kaifa bagaimana, apakah, hal juga apakah, kemudian apa. Nah, itu semua harful istifham istilahnya. Nah, jadi aro'aitakum itu terdiri dari ro'aita, dan kum. Dari segi bahasa berarti apakah engkau sudah melihat diri kamu? Nah, apakah kamu sudah melihat diri? Jadi gimana itu? Apakah kamu sudah melihat diri kamu? Tapi pakainya ro'ai takum, bukan ro'ai tumkum, ya. Ro'aita itu kamu melihat seorang diri, tapi kum kamu kalian. Ini permainan bahasa yang agak perlu pemikiran mendalam ini. Nah, jadi aro'aitakum, kalau aro'aita ladzi yukadzibu biddin itu kan jelas objeknya, maf'ul bihnya itu kan alladzina. Aro'aita ladzi yukadzibu biddin, surat Al-Maun itu ya. Apakah ro'aita kamu melihat alladzi, ya, orang-orang yang yukadzibu, mendustakan bidin, agama, kan gitu. Nah, tapi kalau ini ro'aita kum, ro'aita itu kamu melihat, kum itu kamu tapi banyak. Jadi gimana? Kamunya satu tapi melihat diri kamu banyak. Nah, itu nanti perlu ada kajian. Tapi di sini maknanya kemudian dipahami dengan beritahukanlah kepadaku. Aro'aitakum, beritahulah kepadaku. Menanyakan apakah seorang telah melihat dirinya sendiri, menunjukkan bahwa jawaban pertanyaan semacam ini adalah sesuatu yang seharusnya paling diketahui oleh orang yang bersangkutan, karena diri seseorang adalah yang paling dekat dan paling dapat dilihatnya, berbeda dengan melihat orang lain. Jika demikian, redaksi semacam ini jawabannya akan sangat jelas lagi, tak berliku-liku. Ya, jadi kalau ada pertanyaan, bisakah kamu jelaskan padaku tentang dirimu? Itu kan ya kalau kita mungkin sulit-sulit mudah ya menjelaskan siapa diri kita ini. Mestinya kita tahu diri kita, gitu kan? Nah, ini ada istilahnya perkembangan bahasa yang semacam ini. Jadi tafsirannya adalah menanyakan apakah seseorang telah melihat dirinya sendiri, aro'aitakum, apakah kamu sudah melihat diri kamu sendiri? Itu menunjukkan bahwa pertanyaan semacam ini sudah pasti tahu jawabannya karena ditanyakan untuk dirinya sendiri. Dari segi penggunaan redaksi ini oleh Al-Quran, ulama menyatakan bahwa ia digunakan untuk mendorong mitra bicara, memerhatikan dan mengamati. Karena itu walaupun redaksinya dalam bentuk pertanyaan, maksudnya adalah anjuran. Seakan-akan ayat ini menyatakan lihat dan perhatikanlah. Kalau kamu belum melihat, sekarang lihat dan perhatikanlah. Nah, adapun yang dimaksud dengan firman-Nya, dia menghilangkan apa yakni bahaya atau siksa, ya karenanya kamu berdoa adalah bahaya atau siksa yang mengancam di dunia, karena siksa hari kiamat tidak dapat dihindari. Dan kehadiran hari itu pun tidak dapat ditunda, apalagi hanya Allah sendiri yang mengetahui kapan tibanya. Maka di situ, itu tadi kata, atakum azabullah, ya, maknanya adalah tertimpa adab Allah, itu kul aro'aitakum in atakum azabullahi au atatkumus sa'ah, atau telah dekat as-sa'ah, itu tadi ya, apa tadi, kiamat kepadamu, ya, au atatkumus sa'ah aghairallahi tad'una in kuntum shadiqin. Barangkali ada yang akan mencoba menghafal itu tadi sedikit. Ya. Qul ara'aitakum. Halo, yang lain bisa ini ya? Bu Usbu. Ibu-ibu yang lain masih terdengar suara saya? Masih dengar. Enggak, karena ini Mbak Novi ngabari kalau ngehack. Berarti punya Mbak Novi sendiri.
Oke, mari kita coba pelan-pelan kita rangkai. Qul ara'aitakum in atakum. Qul ara'aitakum in atakum Azabullah itu ada kembali ya. ya. Mau bersuara Bu? Itu tadi ingat ini. Oke. Qul ara'aitakum in atakum azabullahi. Qul ara'aitakum in Qul ara'aitakum in atakum azabullahi. Ya tadi. Ya. Ya, au atatkumus sa'atu. Au atatkumus sa'atu. Sanya panjang. Sa'atu. Oh. Au atatkumus sa'atu. Sa'atu. Sanya yang panjang, Bu. Oh, au atatkumus sa'atu. Ya. Au atatkumus sa'atu aghairallahi. Aghairallahi tad'una In kuntum sadiqin. in kuntum shadiqin.